Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video again. As usually with me, Siti Sofianti dalam laporan akuntan. Nah, di pertemuan kali ini lumayan berbeda ya. Karena kita akan membahas sebuah sistem aplikasi gitu, dimana ini membantu auditor untuk bisa melakukan pengerjaan audit atau mensupport auditor gitu ya dalam melaksanakan pekerjaan auditnya. Dengan apa? Dengan kertas kerja auditnya. Ini kita masih relate sama pertemuan sebelumnya, di mana kita masih bahas kertas kerja. Nah, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ya, ini tuh membuat atlas. Atlas itu audit tools, link archive system. Jadi atlas ini tujuannya adalah membantu akuntan publik dan KAP dalam memenuhi standar audit. Pemenuhan standarnya terekam dalam kertas kerja audit dalam pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan diperiksa oleh PPK. PPK ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Jadi, aplikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh semua level pengguna, mulai dari staf hingga rekanan akuntan publik. Jadi, aplikasi ini itu dibuat untuk membantu auditor ya dalam mensupportnya dalam pekerjaan auditnya, yaitu berupa kertas kerja yang disamaratakan gitu. Jadi semuanya pakai sistemnya kayak gini nih gitu, pakai atlas biar mudah dan juga diperiksa oleh PPK gitu. Jadi atlas adalah Excel lah sih, isinya Excel. Jadi nanti kita coba masukin untuk kita tahu seperti apa gitu ya atlas ini. Nah, ini saya udah download di PPK Kementerian Keuangan. Ini version 2.1 ya, 2.1. Ini versionnya 2.1. Ini version terbaru yang dikeluarin oleh si PPK nih. Kita klik. Nah, nanti di sini udah ada nih aplikasi Atlas versi 2.1 dapat diunduh melalui tautan berikut. Nah, ini saya mengunduh lewat sini, yaitu aplikasinya yang version terbaru. Dan juga mengunduh ya kertas kerja atlasnya ini dari link tautannya Pak Heliantono, dosen saya, dan yang sudah ada contoh isiannya. Nah, nanti saya akan terapkan di kertas kerja atlas saya gitu ya, which is saya akan melihat atlasnya yang udah diisi versionnya Pak Heliantono, dan saya akan mencoba untuk memahami ya, mudah-mudahan sih bisa. Dan kita langsung mulai aja, oke? Ini tampilan depannya sama ya, cuma bedanya kalau punya saya ada tulisan version 2.1. Kalau yang versi lama ini versi 2018 nih ya, version 2018. Ini punyanya Pak Heliantono yang saya ambil tautannya. Ini gak ada tulisan version berapanya gitu. Tapi langsung aja kita masuk. Ini tampilan depannya masih sama, oke? Ini apa sih? Nah, oke, langsung aja kita masuk. Klik. Jeng jeng. Terus kita juga klik. Oke. Nah, kalau di sini kan informasi status KKP-nya 100% completed. Kalau saya 0% completed. Berarti belum, ini file baru ya gitu, belum ada isian apa-apanya. Cuma let's fill up. Oke, kita isi aja. Langsung kita ke sini. Nah, kita lihat. Jadi gini. Oke, kita ke sini dulu ya. Konten, disciple, konten, nih home. Kita ke sini home. Nah, kita lihat nih kalau yang punyanya Pak Heliantono yang udah ada isiannya, itu udah ada nama KAP-nya, nama akuntan publiknya, susunan timnya,
terus identitas kliennya, informasi perikatannya gitu kan, status-statusnya. Nah, nanti akan saya buat juga seperti itu ya, kurang lebihnya. Nih, terus ada beberapa keterangan kalau yang bintangnya 1 otomatis, bintangnya 2 pilihan, bintangnya 3 isi manual. Nih, misalnya kayak gini, bintangnya 3 ini bisa kita isi manual. Nah, kayak Excel gitu. Tapi kalau yang bintangnya 1 dia automatically. Jadi ini masuknya nanti ke apa ya, ngelinknya ke kertas kerja yang kita bakal isi gitu. Untuk yang 2 ini pilihan. Nah, jadi itu kita bisa pilih gitu. Oke, kita langsung ke. Nah, ini blank ya, masih kosong. Kita isi karena ini kan bisa manual, bintangnya 3 ya. KP Agus Ari Trianto. Kita isi KP Agus Ari dan Trianto. Publiknya Agus. Nama kliennya PT Makmur. Nama kliennya kita isi Jakarta. Ini kita copy aja dari sini. Jangan lupa karena ini Excel ya, kita pakai ini itu. Ini NPWP-nya kita copy aja kan ini yang seperti ini. Nah, sektornya kita bisa pilih nih apa di sini, perdagangan. Oke, kita pilih pemegang klien swasta non-go public. Nah, tahun bukunya ini kita isi sendiri bisa 1 Januari sampai 31 Desember. Ini kita copy aja. Karena ini ceritanya perikatan audit untuk laporan keuangan pada laporan 2018. Ini tahun pertama ya. Jenis perikatnya audit atas laporan keuangan, standar auditnya SPP, standarnya ini IFRS konvergensi. Nah, gimana untuk ngisi yang bagian sini? Kok masih kosong? Coba kita klik. Gak bisa guys, ternyata ini harus ngelink dari, kita lihat ada rumusnya A1 20 gini. Berarti kita lihat kertas kerja A1. Oke. Ini. Nah. Ini dia. Jadi kita pertama isi ini dulu kan. Ini. Ya saya masih ini belum ada. Kita lihat dulu. Entitas berdiri sejak lama dalam laporan keuangan produksi tersedia. Kita pakai. Nah, terus kita pilih dulu di sininya ya, pilih kriteria. Karena kita kan auditnya tahun pertama nih, berarti laporan keuangan periodenya udah yang sebelumnya sudah tersedia dan telah diaudit juga kan oleh auditor yang sebelumnya gitu. Jadi kita pilih kriteria yang itu. Tapi itu balik lagi ya ke kriteria masing-masing entitas. Cuma kalau di sini kriterianya seperti itu. Nah, status saya di sini incomplete, berarti masih belum selesai. Sama ini juga. Tapi kalau di sini completed karena udah diisi ya. Terus kita lihat nih. Kan udah nih klasifikasinya high, low. Nah, ini tuh akan dengan sendirinya gitu terisi kalau kita udah ngisi yang kertas kerja ini. Nah, kita masuk ke A101-nya. Kita kecilin aja ya. Ini juga kita buka ke sini. Ini kita samain aja template-nya karena kita mengikuti contoh yang sudah diberikan oleh Pak Heliantono. Ini apakah terdapat isu mengenai pada ini isi tidak.
karena kita mengikuti, kan kita tidak ada soal flow-nya, ya, yang tidak, ini ya. Nah, ini ada kenapa alasannya KP memiliki sumber daya editor yang cukup dan kompeten. Kita aja. Jadi statusnya komplit. Oke. Terus and then kita ke previews. Jadi previews. Nah, ini saya udah ada gitu. Kita analisisnya. Kita masukin ke 102. Ini juga iya. Tidak. Iya, tidak. Kita ngikut template-nya aja ya. Karena sebenarnya untuk mengisi itu butuh data yang cukup banyak. Jadi kita harus benar-benar tahu dari awal, tapi karena ini nggak ada soalnya, jadi kita mengikuti isiannya aja ya. Nah, ini automatically dari sini, juga dari sini. Nah, ini kita lihat detail di atasnya aja. Ya. Tidak. Ya. Ini tidak semua. Ini kosong. Ini high. Ini kita pilih. Udah. Itu kita ke previous index. Ini udah ada. Oke, selanjutnya kita ke yang ini. Kita isi iya, tidak, udah. Jadi statusnya komplit. Di sini kita lihat KP mampu mengaudit dengan mitigasi resiko terkait integritas manajemen. Oke aja. Nah. Previous index. Ini udah high. 103-nya. Ini kita masukin ya nama personel KAP-nya. Ada Agus, Hari Trianto, Eko Adip Joko, Eko Adip
Joko, Wawan, Isyana, Septin, Giri, 10 orang. Jabatannya, karena ini bisa kita copy, kita copy ini aja. Ini memadai, perlu update SAK, semua istilahnya ya. Memadai. Ini apa? Tidak izin belajar. Nah, oke. Nah, ini kompetensi personelnya ini akan automatically keisi kalau di sini kita udah mengisi semuanya gitu. Nah, kita lihat di kolom ini memadai, tidak memadai, cuma Eko. Kita isi semuanya memadai terkecuali Eko. Kalau yang pilihan gini atau drop down itu nggak bisa di copy paste gitu, jadi kita harus milih. Nah, tahunnya karena ini bisa di copy paste, jadi kita copy paste value ya, copy paste nya. Nah, pemahamannya semuanya memadai ya. Memang harus sabar untuk mengisinya. Ini langkahnya banyak juga ya. Ini langkah perikatan audit ya, perikatan awal. Berarti ini langkah pertama ya, proses auditnya. Yang lainnya semuanya memadai. Berarti penilaian risiko. Karena kita masih tahu kan dari perikatan audit itu risiko dari sebuah perusahaan atau entitas yang akan kita audit gitu. Dan kita juga harus tahu bahwa kapasitas si personel auditor kita tuh juga cukup memadai. Jangan sampai nanti kesalahannya atau bolanya ada di KAP kita karena auditornya tidak memadai pemahaman dan ilmunya gitu. Ini sebenarnya penilaian resikonya perusahaan dan juga untuk mengetahui seberapa jauh kita sama perusahaan dan personel kitanya. Jadi it's okay, kita harus pelan-pelan belajarnya. Kita memadai semua ya. Anggap saja KAP-nya juga independen karena memang baru pertama kali melakukan perikatan audit dengan PT Makmur ini. Nah, terus kita ke sini. Ini juga automatically keisi kalau ini udah nih. Tuh. Cuti. Kecuali Septin dan Giri ya. Yang tidak. Ini juga nanti ada kayak alokasi jam untuk auditornya juga. Jadi biar pekerjaannya selesai tepat waktu dan efektif, harus seberapa jauh sih alokasi kerja yang untuk auditor lakukan gitu. Ini apa sih? Ketersediaan waktu. Ya, semuanya memadai ya. Ini ada batasan waktu karena punya cuti dan lain-lain.
Kalau cuti kan berarti dia ibaratnya nggak hadir ya, berarti nggak ngelakuin pekerjaan gitu. Berarti kan ada punya batasan waktu itu kan, nggak seperti yang cuti gitu. Tidak semua. Ini juga menentukan untuk seberapa lama sih pekerjaan itu bisa selesai gitu kan. Kalau nggak diplot begini, pekerjaan akan semakin molor dan ya nggak sesuai jadwal gitu. Masa kerja tidak semua, berarti semuanya masih masa-masa produktif, belum ada yang akan resign secepatnya ya di sini. Jadi masih bisa mengerjakan sesuatunya dengan maksimal. Ini masih tidak semua. Ini kita isi tidak. Karena yang nggak ada gitu ya, waktunya memadai semua gitu. Nah, ini udah sama ya hasilnya. Terus kita ke independensi. Kita lihat independensi auditnya seperti apa. Karena butuh auditor yang bisa independen juga gitu ya. Ini sama aja, ini akan hasilnya keluar kalau semuanya udah terisi full lengkap. Pemahaman semuanya memahami pemahaman independensinya semuanya paham kecuali Joko dan Isyana. Nah itu mungkin yang nantinya harus di consideration nih sama si KAP-nya. Kalau Joko dan Isyana perlu nggak sih ikutan gitu, atau masih perlu harus belajar dulu gitu. Sorry, Isyana tidak. Mempunyai hubungan hutang piutang investasi kepada klien. Enggak ya, jadi enggak ada yang merasa aduh punya utang lagi ke klien harus begini enggak. Tapi even toh punya utang ke klien ya, namanya sikap profesional tidak boleh mempunyai rasa seperti itu ya. Kita harus tetap profesional di klien gitu. Punya hubungan dengan klien, hubungan bisnis. Gak punya kecuali punya. Tapi kalau kayak gini itu ya itu takutnya ya ada sikap profesional yang tidak dikeluarkan oleh si auditor ya kalau punya hubungan kayak gini. Kayaknya ya consideration lagi. Cuma Isyana yang punya. Terus memberikan jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan. Gak ada semua. Sebenarnya auditor itu ya dimanapun dia tetap harus independen gitu. Kapanpun dia gitu, situasinya apapun harus tetap independen. Sebenarnya ya dia tuh mereka tuh pihak ketiga yang dipercaya gitu sama perusahaan untuk bisa menilai bahwa, dan juga publik ya, untuk bisa menilai bahwa laporan sebuah keuangan perusahaan itu iya benar, wajar gitu. Apalagi entitasnya yang go public ya, udah pasti publik percaya sama auditor gitu. Dan itu sikap itu tidak boleh dikecewakan gitu. Hubungan keluarga dengan pemilik, atau misalnya nggak ada semua ya tadi, itu juga bisa menjadi salah satu faktor
bisa aja terjadinya ketidakindependensian gitu. Kalau misalnya bisa aja si Bapak Agus ini ternyata adiknya CEO-nya si Makmur atau sepupunya direktur utamanya Makmur gitu kan. Nih, hubungan keluarga dengan manajemen kunci. Hubungan keluarga dan manajemen kunci. Kalau ini kan pemilik ya, berarti shareholdersnya, CEO. Manajemen kunci itu ya manajer lah ya, direkturnya gitu, manajemennya gitu. Ternyata Bapak Joko hubungan keluarga. Nah ini tuh sebenarnya sifat rasa-rasa kayak, aduh saya keluarganya itu bisa membuat pekerjaan auditor tuh tidak independen gitu. Bapak Joko punya, yang lainnya tidak punya hubungannya. Lihat, berarti ada dua yang tidak memadai, Joko dan Isyana. Kita lihat dari kriteria ini, apa sih yang membuat Joko dan Isyana ini ternyata tidak memadai nih hasil analisisnya gitu. Pertama kita lihat semuanya Joko tidak kecuali ini, hubungan dengan manajemen kunci. Dia punya hubungan. Isyana tidak, tapi kecuali ini, dia punya hubungan bisnis. Berarti sebenarnya shareholders itu, ini kan kalau pemilikan berarti shareholders ya, atau komisaris lah, memang percaya kepada auditor bahwa auditor ini adalah pihak ketiga yang independen untuk memonitoring si manajemen. Dengan seperti itu, pemilik perusahaan atau komisaris ini berharap auditor ini atau KAP ini mampu menilai bahwa laporan keuangan perusahaan itu disajikan secara wajar. It means berarti manajemen itu bekerja dengan baik gitu di dalam sebuah perusahaan tanpa ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan gitu. Nah, kenapa bisa ada fraud yang kita udah pernah bahas sebelumnya? Fraud itu kan terjadi ya karena ada rasionalisasi, ada tekanan atau pressures gitu kan. Terus ada environmentalnya juga udah beda gitu. Yaitu rasa merasionalisasi dan tekanan itulah mungkin yang membuat manajemen melakukan aksi entrenchment atau menguntungkan dirinya sendiri dengan menutup-nutupi kesalahannya agar auditor ini tidak tahu kesalahannya manajemen gitu. Jadi yang punya hubungan dengan manajemen kunci udah otomatis nggak bisa masuk ke dalam ini karena ini hubungannya dengan manajemen gitu ya, which is manajemen yang tahu gimana kondisi sebuah perusahaan gitu. Atau yang punya hubungan bisnis dengan si entitas bisnis ini, which is akan ada saling simbiosis dong, menguntungkan antara yang namanya hubungan bisnis gitu, saling menguntungkan. Nah bisa aja si Isyana ini untuk menguntungkan dirinya sendiri ikut membantu ya, if the worst thing happens itu ini perusahaan ada kegagalan atau likuiditas masalahnya, terus Isyana as an auditor gitu menutup-nutupi, itu bisa aja kemungkinan terjadi. Nah itulah mungkin yang dianggap tidak memadai oleh si Atlas ini gitu, dari sisi kita lihat keindependensian si auditornya gitu. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kompetensi ketersediaan waktu. Nah, ternyata Agus dipilih menjadi tim, Ari tidak. Ini balik ke KAP-nya ya, mungkin yang memutuskan. Trianto dipilih. Ya, karena mungkin ada beberapa reason ya. Eko tidak, Adip iya. Eko tidak, Adip iya. Joko definitely no. Wawan, Isyana definitely no. 17 and J juga enggak, karena ada keterbatasan waktu yang mungkin membuatnya tidak bisa
bisa perform saat pekerjaan. Ini AG, ini TR, ini channelnya. Ini Adip, AD. Di sini Wawan WA. Bukan WA WhatsApp. Bedanya nih di sini apa namanya? Kita harus bedanya versi sebelumnya dengan versi sekarang. Ini ada di sini nggak ada gitu. Ini partner, ini, aduh saya lupa, kita lihat di sini deh. Sini. Agus partner, Trianto manajer, Adip ketua tim, Wawan anggota. Partner, manajer, ketua tim, anggota. Agus partner, Trianto manajer, Adip ketua tim, Wawan anggota. Komplit. Terus kita ke previousnya. Low, ini juga low. Ini kita temukan. Ini data hasil analisisnya. Iya, tidak. Komplit ya seharusnya. Kita previous. Low semuanya. Nah, ini ada. Apakah Anda menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Iya. Teruskan. Nah, ini. Kita copy. Statusnya complete. Next index. Nah, sekarang kita masuk ke yang kayak gini nih. Next index. Untuk bisa mengetahui alokasi jam kerjanya auditor gitu ya saat melaksanakan pekerjaan audit. Ini AP-nya ini disiapkan oleh siapa? TR. Jadi TR itu Trianto ya. Manajer. Tanggal mulainya 1 November 2018. Ini juga karena ini format saya adalah bulan dulu baru tanggal, berarti month, date, year. Mulainya jam 9, selesainya jam 12. Ini juga, ini AG. Ini salah. AG ini partner. 11 Juni 2018. Salah. Ini AG. Selesainya ini kita rencana jurnal pelaksanaan perikatan audit.
Berarti mulai pekerjaan audit atau perikatan audit itu tanggal 1 November 2018, akan selesai di tanggal 14 Januari 2019. Berarti 74 hari kerja, jumlah liburnya Sabtu Minggunya ada 17 hari. 17 hari. Terus jumlah hari libur lainnya 0. Berarti jumlah hari efektifnya 57 hari. 57 hari itu sekitar 2 bulanan lah ya. 2 bulanan kurang. Nah, ini ada jam. Mulai jam 9. Terus istirahat 1 jam. Jam istirahatnya jam 1. 17. Nah, ini juga nih. Karena di sini nggak ada ya, langsung alokasi rencana kerja aktual. Ini 3 0 11 00 11 00 12 00 ini semua apa ya? Hai. Ini brand komentar nggak ada. Nah, saya bingung kenapa tidak ada ya. SPM. Justru 23 PM berarti jam 11 PM berarti jam 23. Sama nih padahal. Ini saya juga nggak tahu kenapa. Apa karena perbedaan di sininya gitu ya? Tulis aja. Masuk ke previews. Disiapkan oleh adik.
November. Mulai jam 9. Terus jam 10. Selesai. Nah, itulah ya. Mungkin ada perbedaan antara version lama dan version baru ya, yang mungkin yang mendasar itu di jam alokasinya tadi. Jadi itu yang membuat tidak kompleks statusnya. But I'll try my best untuk memberitahu nantinya. Mulai jam 9 selesai jam 10. Nah, ini hasil analisisnya kita ikutin dari sini ya. Oke, semua hasil analisisnya. Perikatannya memadai berarti. Link contoh surat tugas. Link surat tugas. Kita isi sama ya. Contoh surat tugas ini. Okay, nextnya ini oleh Adib. Tanggal mulainya sama 3 November. Ini juga di-review oleh si Triantonya, sama ini untuk melihat sebelumnya pas perikatan ini. Ini jam 10 selesai jam 11. Kita coba masukin aja ya. Untuk bisa kita coba setting. Partner aja ketua tim, anggota tim. Jadi Pak Adib ini ketua tim yang menyiapkan, yang direview oleh manajer Pak Trianto. Kalau tadi sebelumnya Pak Trianto yang menyiapkan, direviewnya oleh Pak Agus gitu. Statusnya iya, oke semua ya. Surat tugasnya memadai. Ini link contoh surat tugas. Ini link surat tugas. Ini sign and stamp. Berarti harus ada tanda tangan dan harus ada stamp perusahaan. Sign and stamp. Ini enggak. Terus aja analisisnya iya semua. Oke semua ya. Ini surat independensi template.
Ini link suratnya sign and stamp. Kita samain aja ya remarksnya. Sign and stamp. Oke, complete. Kita ke next. Langsung hasil analisisnya oke semua. Nah, bedanya di sini tadi tidak ada strateginya gitu. Kalau di sini ada strategi audit secara keseluruhan, tapi di sini nggak ada gitu. Itu sih beda versionnya itu signifikan sih enggak ya, tapi ada beberapa konteks yang hilang atau nambah gitu. Link template developing. Ini komunikasi antar tim. Oke, komunikasinya memadai ya. Berarti antar tim dalam perikatan ini sudah cukup ya. Komunikasinya sudah memadai. Oke, kita langsung ini hasil analisisnya. Iya, yang tidak adalah review kertas kerja pendahulu. Berarti kertas kerja tahun sebelumnya itu tidak ada reviewnya dari si auditor yang sebelumnya. Sebenarnya reviewnya itu untuk ini sih kayak KAP si Pak Agus ini nih gitu ya. Yang pertama kali ngadain perikatan audit, reviewnya akan lebih mudah ketika mereka udah tahu nih reviewan dari kantor akuntan publik yang sebelumnya, apalagi dari auditor yang sebelumnya, misalnya kayak review gitu ya dari segi misi seperti ini, dari segi laporan keuangan kurangnya segini, terus akun yang perlu lebih didetailkan lagi tuh akun yang ini, terus habis itu akun-akun yang bermasalah di perusahaan ini tuh akun ini, terus seperti itulah SOP-nya kayak gini, itu reviewnya gitu lah ya. Tapi kalau ini nggak ada reviewnya, berarti kita harus mulai dari awal lagi gitu ya. Iya memang harus mulai dari awal sih, cuma sebenarnya kalau udah ada review tuh memudahkan aja gitu. Cuma kalau ini berarti kita harus benar-benar baca SOP dari awal, terus memperkuatnya dari awal, prosedur analitisnya dari awal, materialitasnya dari awal, benar-benar harus wajar gitu lah ya. Itu. Yang tidak mengandung salah saja material tidak. Kita isi contoh. Dokumen. Maksudnya itu ini kasih aja link dokumen untuk pengecekan awal. Disimpan di sini. Namanya kan kertas kerja ya. Ini simpulnya apa? Cek saldo awal tidak memadai. Saldo awal belum. Kalau tidak memadai berarti belum sepenuhnya wajar lah ya. Seluruh angka di tenaga sudah diuji dan tie up dengan angka audited tahun lalu. Berarti ini angkanya nih. Kita next index. Ini next index. Nah, ini udah masuk ke sini gitu ya. Cuma ini kita bingung karena di sini tidak tampil laporan keuangannya. Ini saya cuma ngikutin dari punyanya Pak Heliantono. Oke, tapi nggak apa-apa. Periodenya
Saldonya nggak tampil ya. Nah, ini tuh kayaknya ini udah masuk laporan keuangannya gitu ya. Jadi makanya bisa milih 2017 atau 2018. Nah, tuh 2017 beda lagi, 2018 beda lagi. Oke, karena ini saya nggak ada laporan keuangannya gitu kan ya. Karena ini juga periode saldo tuh bisa dipilih sebenarnya. Cuma karena kita nggak ada contohnya, coba kita kesini harus cycle-nya. Coba dari depan udah kelihatan lah ya. Ini at least ya meskipun belum ada nih ya laporan keuangannya. Tapi secara di depan kita sudah menampilkan informasinya sudah cukup jelas ya dan sama gitu. Ini perannya partner, manajer, ketua tim, anggota tim gitu. Terus kita masuk ke konten. Nah, di sini nih mungkin bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat kan kita sudah belajar ya prosedur audit itu ya, ada 3 tahapan, ada proses penilaian risiko, respons atas risiko, dan yang terakhir laporan atau reporting. Nah, ini apa namanya? Ini udah keplot gitu. A1, A2 itu proses penilaian risiko, dimana ini pre-engagement atau sebelum perikatan atau pas perikatan gitu ya. Ini apa namanya, tubuh si KAP-nya gitu, siapa aja auditornya, terus abis itu timnya seperti apa, pemahaman tim akan prosedur dan standar-standar auditnya tuh seperti apa gitu ya. Pemahaman terhadap SAK, terhadap ilmunya gitu, audit seperti apa gitu. Kalau ini assessment itu penilaian resiko, itu ada materialitas awal, ya kan kita pernah belajar ya, materialitas awal, prosedur analitis awal, dan ini kan materialitas awal. Kayak tadi kan kita udah lihat ya, bahwa ternyata si bisnisnya ini adalah high risk gitu, berarti materialitas awalnya ntar seperti apa, prosedur analitisnya, terus pemahaman dan entitas lingkungannya gitu kan. Nah, apa namanya, pemahaman entitas dan lingkungannya ini kan yang kita nanti tanya jawab ya, wawancara gitulah ya. Terus ini ada inherent risk, itu resiko bawaan si entitasnya, ada control risk gitu kan. Apa namanya, resiko yang bisa ditangani atau enggaknya gitu. Komunikasi dengan standar SPI itu apa ya? List of material misstatement. Terus di sini juga kita mempelajari SOP-nya, sistem pengendalian internal lah ya, seperti itu. Terus ini ada risk response, ada worksheet. Worksheet nih yang kita belajar sebelumnya, estimasi akuntansi, transaksi dengan pihak berelasi ini, yang udah kita pernah singgung sebelumnya lah ya di forum-forum sebelumnya, ini relatable banget. Ini ada worksheet, ada pengujian estimasi akuntansinya kayak gimana, pengujian transaksi dengan pihak berelasinya, pengujian peristiwa kemudian, pengujian kelangsungan usaha atau going concern-nya perusahaan. Terus ini ada representasi manajemen gitu ya. Ada ini, nah kayak gini.
Terus completing and reporting. Ini pas udah di akhir kan kita juga menetapkan materialitas akhir ya. Kita berarti ini menetapkan materialitas yang udah final gitu. Kalau di awal kan masih bisa diubah gitu ya. Kalau ini udah final, terus prosedur analitis akhir, berarti ini juga udah final sifatnya. Kita udah tahu berarti ya datanya, laporan keuangannya setelah kita uji, terus kita buat prosedur analitisnya untuk mereview gitulah ya, apakah ada kenaikan dan penurunan yang signifikan dan yang harus di consideration atau mungkin diuji lagi gitu. Nah, review ini pengungkapan laporan keuangannya atau disclosure-nya, penilaian mutu, evaluasi bukti audit. Nah, bukti audit itu kan kita harus tahu gitu ya bukti yang sah itu seperti apa. Contoh misalnya untuk mendapatkan bukti yang sah itu ada wawancara atau tanya jawab, observation, confirmation, recalculation gitu ya. Terus ada audit final memorandum, terus dan yang terakhir laporan auditor independent final. Berarti kan di sini memberikan opini ya di sini gitu. Nah, ini generalnya itu berarti lain-lainnya itu ada input laporan keuangan kita buka. Coba kita masuk ke sini yang punya sini. Ini yang punyanya. Nah, ini bedanya ya. Secara tampilan ini beda sih menurut saya version 2.1 yang punya saya ini dan yang punyanya dosen saya itu risk assessment. Kalau yang punya dosen saya udah sampai A270 komunikasi dengan SPI. Tapi di sini ada audit strategi, di sini di saya ada audit strategi memorandum, di sini nggak ada. Terus di sini ada komitmen dan kontingensi, di sini ada informasi segmen, di sini nggak ada. Kalau yang bagian C-nya sama dan yang D-nya generalnya cuma input laporan keuangan, lampiran, singkatan itu nggak ada. Kita lihat input laporan keuangan. Input laporan keuangan. Nah, ini 31 Desember 2018. Terus biasa 31 Desember 2018. Periode berjalan ya, kan kita ngauditnya periode berjalan. Terus periode perbandingannya 31 Desember 2017. Nah, oke, template kosong. Jawab. Oh, template kosong ini. Jadi saya juga sama, saya samain aja. Terus kita ke konten balik lagi. Nah, baru nih untuk input tadi nih materialitas awal. Nah, ini saya bisa milih. Nah, periodenya dari sini deh gitu kan. 2012 kita samain. Nah, angkanya ini otomatis terisi dari data laporan keuangan. Kita ke laporan keuangannya.
template kosong. Nah, dia kita masukin laporan keuangannya ya. Kertas makmur Jawa 1 Januari, uangnya Indonesia dalam rupiah, IDR, satuan penuh. Ini kalau yang bisa kita copy aja ya. Kalau yang nggak bisa ya udah. Nomor akunnya ini kita bisa copy, kita copy aja. Nah, ini nggak ada ininya ya. Di sini nggak ada ini lagi. Aset sampai nomor nggak usah deh kalau nggak ada kita nggak. Ini aset sampai aset tak itu aset ya. Nah, ke sini terus input aja. Aset tak berwujud aset. Terus liabilitas sampai utang pihak relasi. Terus ekuitas sampai saldo laba. Ini modelnya tipe-tipenya sama kayak accurate ya. Ini berarti pendapatan. Beban dari HPP sampai beban perlengkapan kantor dan administratif. Ini kita masukin aja biar kita tahu nanti ya menghitung materialitas di awalnya kayak gimana gitu. Beban perlengkapan kantor dan administratif. Ini kalau kolom-kolom yang berwarna hijau berarti dia kolom-kolom yang udah bisa dipilih ya. Pendapatan ini masih pendapatan. Maksudnya kalau warnanya hijau kayak gini dia kolom yang drop down bisa dipilih gitu. Tapi kalau yang kuning ini itu nggak bisa di copy gitu. Set lancar sampai persediaan ya. Set lancar. Ya jadi ini karena ini drop down harus pilih satu-satu. Ini aset tidak lancar properti ya. Karena nggak bisa dicairin dalam waktu 3 bulan. Sampai aset tak berwujud. Masa suka kelewat-lewat soalnya. Terus ini ada liabilities jangka pendek tuh dari utang PPH sampai utang pihak berelasi. Jangka pendek berarti sampai beban yang masih harus dibayar. Nah, saya suka nggak begitu kelihatan jelas gitu. Nah ini sampai sini ya. Misalnya jangka panjang berarti. Ekuitas ya ini. Nah, pendapatan, masukkan kelompok pendapatan. Terus ini HPP sampai beban perlengkapan kantor dan administratif.
aktif. Suka nggak begitu kelihatan banget. Kita harus satu-satu banget masukinnya. Ini pendapatan, masuk pendapatan, misalnya HPP. Oke, ini mapping hidupnya kas dan setara kas, piutang usaha. Nah, kita masukin header ya, karena tadi nggak ada. Udah, masuk kas dan setara kas. Cash and net cash equivalent. Oh, kelihatan. Cash and cash equivalent. Oh, kalau ini pakai English version. Cash and cash equivalent. Sini juga. Ini dia loadingnya cukup lama. Piutang berarti account receivable. Nggak kelihatan. Kok nggak ada account receivable ya? Oke, saya advance income tax, advance from customer. Oh, advance from biaya dibayar di muka. Uang muka dan beban dibayar di muka. Ini dia agak lama aja. Prepaid expense ya, ini beban bayar di muka. Ini juga. Ini dia untuk nge-recall-nya tuh lumayan cukup lama ya. Ini tuh. Jadi masukin pilihan tuh kayak agak lama, mungkin kekurangannya. Tuh. Prepaid in expense. Uang muka PPN, pajak dibayar di muka. Ya harus kayak gini ya. Ini cukup lama sih. Uang muka PPN. Income tax soalnya. Kemudian inventory. Sini biasanya properti, investasi. Nah, kalau di sini kan bahasanya Indonesia kali ya, jadi kayak udah kan gitu. Properti, investasi. Ini aja kita masuk nih PPE, property plant and equipment. Terus tanah
karena nggak ada land, tanah masuknya sini. This equipment, other current financial asset. Jadi plan bangunan, masukin sini aja. Machine juga ke office equipment. Akumulasi penyusutan bangunan. Boards and science. Bangunan, akumulasi penyusutan bangunan. Sebenarnya saya tetap kan ini beda banget, jadi saya masukin ke property, plan and equipment aja deh. Aset tak berwujud. Ini aset tak berwujud tuh sebenarnya bisa aja goodwill sih kalau ada goodwill ya. Unbilled revenue. Tapi nggak ada, ya udah deh, masukin situ aja. Utang usaha. Ini utang usaha. Ini utang pajak. Ini utang pajak. Ini utang bank jangka pendek. Ini beban akrual. Ini harus dibayar ya. Utang bank jangka panjang, utang bank jangka panjang. Ini utang lain jangka panjang. Nah, kita masuk ke ekuitas. Ini modal setor. Ini modal setor juga. Laba rugi berarti laba rugi ini sama laba. Pendapatan ya penjualan barang dan dagangan
ini kan jasa iya, itu pendapatan operasional lah ya. HPP, beban pokok pendapatan yang berkaitan dengan ini, ada beban gaji dan upah. Terus ini ada biaya ADM nih ya, sampai telekomunikasi. Terus ada penyusutan amortisasi. Sini beban pajak, perizinan maksudnya ke beban administrasi umum. Nah, saya lagi cari kemana ini? Mohon maaf tadi sempat keputus. Kita lanjutin lagi ya sampai sini. Ini sampai pendapatan bank itu pendapatan nasional berarti. Terus ini berarti beban bunga operasional karena beban bunga kurang, mohon maaf nggak kelihatan deh. Dan yang terakhir beban lainnya administrasi dan operasional. Nah, kita masukin deh default account-nya. Ini udah pasti debit ya, kelompok debit. Kelompok aset itu bertambah di debit. Ini lama, mungkin lamanya di sininya ya. Oke. Akumulasi kredit. Semoga debit, akumulasi kredit. Terus samain aja ya sama yang di sini. Serta berubah di sini kas dan setara kas. Oh, enggak, di sini serta debit deh.
Sisanya saya tuh suka kurang kelihatan ini, oi. Kredit mesin tanah bangunan. Oh, ini tanah. Insya Allah nggak kelihatan. Ini kredit, mesinnya ini debit, mesinnya kredit. Nah, ini juga kredit, udah disetor pasti kredit ya. Nice, gagal. Pendapatan tuh kredit, ban ke bawah debit, kecuali pendapatan lainnya ya. Kita membuktikan aja sih sebenarnya materialitas di awalnya dengan kita masukin laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya nggak ada, kita materialitasnya mau dapat dari mana gitu kan. Ini yang orange itu bisa kita copy. Nih cekianya nggak ada, kalau di sini langsung begini aja ya kalau di tempat saya. Kan EBITDA, berarti masukin EBITDA itu apa sih? Bukan penyitaan amortisasi, bangunan operasional. Insya Allah. Beban bunga non operasional. Akun bunga, bukan penyitaan amortisasi. EBIT. Kami konteks. Bisa ngikutin di sini aja ya. Nah, oke, langsung kita masuk ke begini. Kita masuk ke konten. Kita menetapkan materialitas awal.
Nah, ini dia. Oke, mau pakai acuan saldonya apa? Total aset berarti ya. Nah, mau berapa persen? Ini 5%. Nah, udah ketahuan gitu. Terus ini 75%. Ini 30%. Disamakan. Terus nanti di sini apakah? Oke. Temukan specific materiality. Temukan specific materiality. Kayaknya PM. Spesifiknya apa? Berarti persediaan. Oh, ya. Tuh, bisa di sini nggak bisa di ini nih ya. Aku mesti dipilih. Rawan fraud. Seperti yang rawan fraud. Persediaan. Ketaatan regulasi pajak. Gak bisa dipilih ya ini ya. Ini kan bisa dipilih nih. Kok gak bisa dipilih ya? Kita mapping metode saldo akun dulu deh. Ini nggak bisa kok nggak bisa ditambah ya? Lima puluh. Nah, kita tulis manual aja. Susah banget ya. Tentang pajak. Ini advance income tax. Dia akan ke sendirilah ya.
utang pajak, sorry. Dan satu lagi setara kas. Cash and cash equivalent. Nah, udah. Oke. Ini sudah kita previous index. Ini pertimbangannya ada peraturan OJK. Ini peraturan OJK juga. Nah, ini udah komplit nih. Jadi gini, setelah kita udah masukin kertas kerja tadi gitu kan ya, kita kan ini pilih periode saldo, kita udah masukin laporan keuangan yang tadi, yang kita udah masukin lama tadi. Terus kita di sini ke materialitas, kita pilih periode saldonya 31 Desember 2018, which is tahun berjalan yang akan diauditnya itu tahun 2018. Ini udah kita masukin. Kita mau acuan saldonya dari apa? Dari total aset kah? Atau dari aset bersih aja? Atau dari jumlah pendapatan gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu gitu lah ya, ini untuk menentukan materialitas gitu kan, ada UM, ada PM gitu kan. Biasanya 5% materialitinya gitu. Terus baru nanti 75% atau 50%-nya gitu. Seperti itu. Lalu kita balik lagi ke konten. Terus ada prosedur analitis awal. Kita lihat ya. Kita lihat-lihat aja meskipun ini kita lihat ya. Kita masukin aja we. Oke, ini karena udah keberatan responding ini ya. Bisa copy aja formulanya di sini. Copy juga. Ini prosedur analitis ya, yang kita udah pernah lakuin ya kan. Ada yang ini ada yang
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita udah sampai prosedur analitis. Ini nilai keuangan. Ini udah pakai rumus semua. Ini juga lumayan beda ya. Nah, dimasukin. Oh, ini udah dilakuin pekerjaannya ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya. Karena nggak ada aset tak berwujudnya, jadi kayaknya ini yang bisa miss nih di sini. Kalau software mungkin bisa aja sih aset tak berwujud software ya. Kita lihat coba di ekuitas aset bersihnya. Mapping kelompok akunnya. Atas mapping grup akunnya, atas aset bersih.
Kita lihat ekuitas aset bersihnya. Kita harus oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin harus dipelajari lebih lagi. Event ada beberapa hal yang harus dipelajari lebih lagi gitu. Oke, baik, jadi kurang lebihnya seperti itu ya tadi. Itu juga saya harus mencoba belajar lagi untuk mengatasi kayak ketidaktahuan saya tadi. Jadi saya udah masukin dari pre-engagement sampai materi atas awal dan prosedur analitisnya. Untuk ke sininya kan butuh butuh guidance lagi gitu ya. Jadi saya akan coba menelaah lebih dalam lagi. Untuk di materi atlas kali ini kurang lebihnya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih karena mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi gitu ya. Tapi ini secara in generalnya ya, atlas ini membantu banget auditor dalam menentukan kayak tadi materi atas di awal ya, menghitungnya gitu ya. Pokoknya supporting kertas kerja auditnya dalam melakukan pekerjaan audit. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga saya juga dan yang menonton diberikan ilmu yang lebih bermanfaat lagi gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.